Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah IPS tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Saya Indah Flora Ardiana sebagai moderator. Saya Nalatul Kamelia sebagai pemateri. Saya Nur Marifah sebagai materi 2. Satu, pendahuluan, latar belakang. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Masalah ekonomi tersebut adalah adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Dari kesenjangan itulah kemudian timbul masalah ekonomi. Tidak setiap masalah berdampak negatif bagi kita. Masalah ekonomi memacu kita untuk dapat menyelesaikan dan mendorong untuk memanfaatkan seluruh potensi diri dan lingkungannya. Hal ini yang akan membawa bangsa kita pada kemajuan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian barang pemuas kebutuhan? 2. Apa jenis-jenis barang pemuas kebutuhan? Tujuan. 1. Dapat mengetahui pengertian barang pemuas kebutuhan. 2. Dapat mengetahui jenis-jenis barang pemuas kebutuhan. Bab 2. Pembahasan. Pengertian kelangkaan manusia. Secara sederhana, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Pengertian lain kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Yang artinya, semakin langka, semakin bernilai pula pengorbanan atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Teori kelangkaan adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia untuk mencapai tujuan dan mengelola kelangkaan yang ada untuk tujuan tersebut. Dalam teori ekonomi tersebut, beberapa sumber daya relatif berlimpah seperti air dan udara, sehingga manusia tidak melakukan pengorbanan apapun untuk mendapatkannya. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan kepentingannya ini terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, rumah, atau yang bisa disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan berdasarkan intensitas selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primernya tercukupi. Kebutuhan sekunder untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung dari penghasilan yang didapatnya. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, sepatu, tas, buku, dan lain-lainnya. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah atau ulum. Contoh dari kebutuhan tersier seperti pakaian mewah, tas mewah, rumah mewah, bahkan memiliki kapal tersier. Macam kebutuhan manusia menurut sifatnya dapat dikategorikan dalam kebutuhan jasmani serta rohani. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani atau tubuh. Contoh dari kebutuhan jasmani biasanya dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau jiwa. Beberapa contoh kebutuhan rohani diantaranya seperti untuk menyegarkan pikiran seseorang memerlukan hiburan. Kebutuhan manusia menurut bentuk termasuk dalam macam kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi. Beberapa di antaranya terdiri atas kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Kebutuhan material. Kebutuhan material merupakan kebutuhan yang berbentuk benda material atau benda berwujud, seperti tas, makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan imaterial.
Kebutuhan imaterial merupakan kebutuhan yang biasanya berbentuk benda imaterial atau benda yang tak berwujud seperti nasihat ulama, penjelasan guru, dan hiburan dan lain sebagainya. Macam kebutuhan manusia menurut waktu dapat terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa depan. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contoh dari kebutuhan sekarang seperti kebutuhan makan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit. Kebutuhan di masa depan merupakan kebutuhan yang sifat atau pemenuhannya dapat ditunda karena baru dibutuhkan pada saat yang akan datang. Contoh dari kebutuhan masa depan seperti kebutuhan tempat tidur untuk anak bayi bagi ibu yang sedang hamil dan kebutuhan biaya kuliah bagi anak yang masih bersekolah. Macam kebutuhan manusia yang terakhir dapat dikategorikan menurut subjeknya. Kebutuhan ini pada umumnya terdiri dari kebutuhan individu serta kebutuhan kualitatif atau bersama. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contoh dari kebutuhan ini seperti makan, minum, pakaian, sepatu, dan sikat gigi. Kebutuhan kualitatif atau bersama. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan bersama yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Kebutuhan kelompok yang tidak berwujud misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan menang dalam pertandingan. Berbagai kebutuhan kelompok biasanya dilakukan secara umum dengan jalan usaha bersama dan atau dibiayai oleh pemerintah dari uang hasil pajak. Ketiga, penutup. Kesimpulan, secara sederhana, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Pengertian lain kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.